Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari materi fisika statistika, yaitu potensial termodinamika. Yang mana kita ketahui bahwa sebagai akibat dari hukum termodinamika yang pertama, maka di dalam termodinamika didefinisikan berbagai jenis potensial termodinamika. Dan kali ini kita akan membahas satu persatu ada 4 dari potensial termodinamika. Nah, baiklah teman-teman semua. Jadi untuk mengawali pembahasan kita kali ini, perlu kita ketahui bahwa dalam meninjau sebuah gas, itu ada banyak aspek atau kajian yang bisa kita tinjau. Nah, misalnya diantaranya kita bisa melihat dari sisi paramagnetik dari gas itu sendiri. Nah, kita juga bisa melihat dari sisi kelistrikannya. Kelistrikan. Nah, kita juga bisa melihat dari aspek optikanya misalnya. Jadi ada banyak aspek atau tinjauan yang bisa kita kaji di dalam meninjau suatu gas gitu. Bisa kita tinjau untuk mengkaji gas, yaitu dari sisi hidrostatik, yang mana kita ketahui ada namanya besaran-besaran makroskopis. Nah, besaran-besaran makroskopis ini diantaranya kita ketahui ada tekanan, volume, suhu, sama entropi. Nah, untuk tekanan itu sendiri yaitu adanya laju perubahan momentum. Makanya ketika ada gas dalam ruang vakum, gas itu nggak pernah diam gitu. Dia ketika suhunya tinggi, maka energi kinetiknya akan semakin besar dan juga aktif gitu. Nah, kemudian akibatnya apa? Setiap gas itu mempunyai massa dan kecepatan tertentu. Nah, kemudian ketika gas bertabrakan satu molekul dengan molekul yang lainnya, maka akan terjadi tumbukan antar molekul. Makanya akan menyebabkan perubahan momentum. Nah, selanjutnya ada volume. Nah, volume itu adalah tempat gas bergerak. Kemudian ada suhu, dan kemudian ada S. Nah, S ini adalah entropi. Nah, entropi ini definisinya adalah yaitu sebagai sebuah fungsi keadaan. Oke, selanjutnya selain dari PVTS ada besaran makroskopis yang lain, yaitu energi dalam, entalpi, energi bebas Helmholtz, sama energi bebas Gibbs. Oke, satu-satu kita bahas ya. Pertama adalah energi dalam. Bukan yang pertama, kelanjutan yang tadi gitu ya. Energi dalam. Nah, energi dalam ini sendiri didefinisikan yaitu sebagai energi yang dimiliki oleh sebuah sistem. Nah, yaitu energi sebagai akumulasi atau jumlah energi dari energi masing-masing molekul pembangun sistem gitu. Makanya secara matematis, secara singkatnya, yaitu ada jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan dengan EI gitu ya. Nah, EI ini adalah energi masing-masing dari molekul kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada entalpi. Nah, entalpi ini pengertiannya adalah jumlahan dari energi dalam ditambah dengan perkalian tekanan dan volume kayak gitu. Nah, selanjutnya ada energi bebas Helmholtz, itu dilambangkan dengan F. Nah, F ini pengertiannya secara matematis yaitu adanya energi dalam. Oke, energi dalam berarti dikurangi dengan perkalian antara suhu dan entropi gitu. Nah, yang terakhir itu adalah energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs ini secara matematis pengertiannya entalpi dikurangi dengan suhu. Entalpi dikurangi dengan suhu dikali dengan entropi. Nah, keempat besaran ini yang kita namakan dengan potensial termodinamika, yang mana yaitu diantaranya ada energi dalam,
ada entalpi, energi bebas dalam Hot, sama energi bebas Gibbs. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Lanjut, saya ganti kertas. Nah, potensial termodinamika, tulis kembali. Itu ada 4 nanti akan kita bahas poin-poinnya di sini. Ini udah mau masuk ke inti. Nah, sebagaimana potensial itu sendiri adalah sebuah operator. Oke, ada sebuah operator yang mana jika kita sandingkan dengan variabel maka akan menghasilkan besaran yang baru. Nah, contohnya parsial V per parsial X itu akan sama dengan E atau medan listrik. Baiklah, kita masuk ke dalam fundamental relation. Dalam termodinamika kita mengenal du sama dengan dq minus dw. Du sama dengan dq minus dw. Selanjutnya dq ini kita bisa tuliskan dq sama dengan du plus dw. Oke. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ds atau turunan dari entropi sama dengan dq per t. Maka kita dapat menuliskan Tds sama dengan dq. Oke, ini kita sebut persamaan pertama, ini kita sebut aja persamaan kedua. Oke, masuk ke dalam internal energi. Oke, internal energi atau U ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan menuliskan persamaan yang kedua ya, TdS. TdS itu sama dengan dq ya. TdS sama dengan dq. Nah, dq ini dimana kita tuliskan du plus dw. Oke. Nah, dari sini kita dapat menuliskan du plus, nah dw ini adalah kita dapat merubah menjadi pdv. Jadi kita dapat menuliskan du sama dengan PDS minus PdV. Oke. Nah, dari sini kita punya dua kondisi. Oke, dua kondisi ya. Dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama ketika entropinya konstan. Oke, ketika entropinya konstan dan ketika I sama dengan konstan. Oke, kita masuk dulu kepada S sama dengan konstan, berarti V-nya itu variabel. Jadi kita dapat menuliskan ds-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita dapat menuliskan dv sama du sama dengan 0 minus pdv. 0 minus pdv. Nah, setelah itu kita dapat menuliskan persamaannya menjadi P sama dengan minus du per dv ketika x-nya konstan. Nah, selanjutnya ketika v konstan berarti otomatis s-nya itu bernilai, s-nya itu variabel. Nah, selanjutnya berarti dv sama dengan 0. Nah, du sama dengan tds minus 0. Oke, kita dapat menuliskan t sama dengan parsial u per parsial atau du per dt per du per ds. Itu ketika v-nya konstan. Oke, dari sini kita dapat dua persamaan ya. Kita dapat dua persamaan, yaitu ini ya, persamaannya ini sama ini. Nah, dari sini teman-teman semua kita dapat melihat ketika ada perubahan energi dalam. Nah, di sini yang konstan itu T sama P. Nah, yang berubah itu ds atau entropi sama volume. Makanya kita bisa menuliskan fungsi U
Nah, di sini ya. Fungsi U sama O yaitu entropi ini entropi, V. Karena perubahan energi di dalam bergantung pada entropi dan selanjutnya kita akan membahas entalpi. Oke. OH. Nah, sebagaimana kita tahu H sama dengan U plus PV. Nah, ketika kita turunkan DH sama dengan DU plus kita turunkan semua PdV plus VdP. Oke. Nah, DU itu sama dengan TdS seperti yang sebelumnya ya, TdS minus PdV. Kita copy ke sini plus PdV plus VdP. Nah, dari sini kita dapat menuliskan TdS yang kita bisa coret plus VdP. Nah, selanjutnya kita akan mengambil beberapa kondisi ya. Seperti yang tadi, kita akan mengambil beberapa kondisi. Oke, kondisi yang pertama ketika S-nya sama dengan konstan. S-nya konstan berarti entropinya konstan. Berarti P-nya variabel ya. Nah, kondisi yang kedua ketika P-nya sama dengan konstan. Berarti S-nya yang variabel gitu. Nah, yang pertama dulu ya. Berarti kita dapat menurunkan DS sama dengan 0. Nah, persamaannya menjadi DH sama dengan 0 plus VdV. Kita dapat menuliskan volume sama dengan IH per dP S. Selanjutnya ketika P sama dengan konstan, maka S-nya yaitu variabel ya. S-nya berarti bernilai. Berarti dP sama dengan 0, DH sama dengan TdS plus 0, sehingga T sama dengan kita dapat menuliskan parsial H per parsial S. Ini P-nya konstan. Nah, dari sini kita dapat menuliskan perubahan entalpi berdasarkan dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini itu akan bergantung pada entropi dan tekanan. Makanya kita dapat menuliskan fungsinya menjadi H S, P. Oke, selanjutnya kita akan membahas Helmholtz free energy atau energi bebas Helmholtz. Saya tuliskan dengan simbol F. Nah, persamaan umumnya F sama dengan U minus Ts. Nah, selanjutnya dalam hukum satu termodinamika kita tahu bahwa H sama dengan U plus PV. Dari sini kita dapat menuliskan berarti F sama dengan U minus TS. Nah, sehingga DF sama dengan DU minus TdS, turunkan semua SdP. Nah, dari sini DU-nya seperti persamaan yang sebelumnya, kita dapat menuliskan TdS minus VdV. Oke, DU-nya sama dengan TdS minus VdV minus TdS minus SdP. Nah, dari sini kita dapat mensurat beberapa variabel, sehingga diperoleh persamaan minus VdV minus SdP. Ini di F. Ya, di F. Dua kondisi seperti yang sebelumnya, kita dapat mengambil dua kondisi ya. Kondisi yang pertama ketika V sama dengan ketika P-nya konstan, dan kondisi yang kedua ketika T-nya yang konstan. Kita
kita tinggal menurunkan ya, berarti dV sama dengan 0, maka persamaannya menjadi dF sama dengan 0 minus S dt. Kita dapat menuliskan S sama dengan minus parsial F per parsial T dengan V nya konstan. Selanjutnya ketika T nya konstan, berarti kita dapat menuliskan berarti V nya variabel, kita dapat menuliskan dV sama dengan minus P dV, sehingga persamaannya V nya sama dengan minus parsial F per parsial V dikalikan dengan T. Nah, dari sini kita dapat mengambil dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ya teman-teman, kalau F itu akan berubah berdasarkan V dan T. Jadi F itu adalah fungsi dari volume dan suhu. Oke, selanjutnya kita akan membahas energi bebas Gibbs. Nah, persamaannya secara umum G sama dengan H minus T. Nah, kita dapat menurunkan dG sama dengan dH minus TdS minus S dt. Oke, dG sama dengan TdS plus VdP ya. Ini persamaan seperti yang sebelumnya yang dH kita ubah. Minus TdS minus S dt. Oke, sehingga dG sama dengan VdP minus S dt. Oke, kita dapat mengambil beberapa keadaan ya. Keadaan yang pertama ketika P konstan, ketika P konstan, dan ketika T-nya yang konstan. Oke. Nah, satu ya dulu ya, yang dP dulu. dP kita dapat menurunkan sama dengan 0 otomatis. Jadi dG sama dengan 0 minus S dt. S sama dengan minus parsial G per parsial S ya. Parsial T, sorry. Ketika P-nya konstan. Nah, selanjutnya ketika P-nya konstan, maka persamaannya menjadi dG sama dengan VdP minus 0, sehingga V sama dengan dG per dP T konstan. Oke, dari sini kita dapat menuliskan fungsi energi bebas Helmholtz itu akan berubah berdasarkan tekanan dan suhu. Nah, selanjutnya sebenarnya kita juga bisa menuliskan ya energi dalam. Oke, energi dalam atau U ya, atau U itu ke dalam persamaan U sama dengan Ts minus PV plus, nah ini ada penambahan di sini yaitu mu dikali dengan jumlah molekul ya. Gitu. Kita bisa menambahkan mu atau potensial kimia dikalikan dengan jumlah molekul. Nah, kita bisa mengambil keadaan ketika T, P dan mu konstan. Oke. Ketika ketiga ini konstan, maka persamaannya menjadi di U sama dengan TdS minus P dV plus mu dN. Oke. Jika U, V, S dan N itu konstan, nah sedangkan kita tahu S kecil itu S kecil ini ya sama dengan S besar per N, dan V kecil sama dengan V besar per N, atau masing-masing itu entropi dan volume per molekul gitu, maka diperoleh persamaan Gibbs atau bisa disebut juga Gibbs bukan ya, persamaan Gibbs pada intinya itu menjadi du sama dengan minus is dt plus
VDP. Oke, saya sebut aja ini persamaan yang ke berapa ya? Ketiga aja berarti ya, ketiga. Ini persamaan yang keempat. Nah, ini untuk persamaan yang kelima gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga dapat menuliskan entalpi. Entalpi ya. Kita bisa juga menuliskan entalpi itu sama dengan H U plus PV. Maka ketika T, V, dan mu-nya konstan, maka DH sama dengan TdS plus VdP plus mu dN. Nah, selanjutnya kita juga dapat menuliskan energi bebas Helmholtz ya, F gitu ya, itu sama dengan F sama dengan U minus TS. Nah, ketika S, P, dan mu-nya konstan, maka persamaannya menjadi di F sama dengan minus S dt minus P dV plus mu dN. Nah, ini kita sebut aja persamaan ke-6, ini ke-7 ya, ini ke-8, ini ke-9. Dan ketika kita menambahkan mu dikalikan dengan jumlah molekul, maka kita juga dapat menuliskan energi bebas Gibbs atau G ya, saya tulis aja G di sini. Energi bebas Gibbs itu sama dengan G F atau Helmholtz ditambah dengan PV. Nah, dari sini kita dapat menuliskan U minus TS plus PV. Itu ketika kita kalkulasikan akan mendapatkan mu, mu dikalikan dengan N, kayak gitu. Nah, jika S, V, dan mu-nya konstan, dia konstan, maka persamaannya menjadi dG sama dengan minus SDT plus VdP plus mu dN. Oke, di sini kita dapat menuliskan persamaannya kayak gini. Ini kita sebut aja ini persamaan ke-10, ini ke-11. Oke, ini ke-11. Oke, selanjutnya kita juga sebenarnya bisa dapat menuliskan ada satu besar lagi, yaitu namanya potensial Landau ya. Itu namanya kayak gini, potensial Landau itu sama dengan sini ya, sama dengan F atau Helmholtz dikurangi dengan mu n. Nah, jika kita mengambil S, P, dan N-nya konstan, maka turunannya menjadi sama dengan minus SDT minus PdV minus N d mu. Oke, nah ini disebut potensial Landau ya, potensial Landau. Nah, kemudian dalam persamaan di atas, yaitu persamaan 3 sampai persamaan 11 ya, mu itu adalah potensial kimia satu molekul. Oke, mu itu adalah potensial kimia satu molekul. Kimia satu molekul. Nah, kita tulis dulu ini persamaan yang ke-12 ya. Ke-12, ini yang ke-13. Nah, ini potensial kimia satu molekul. Dari persamaan-persamaan ini, persamaan 3, 4, 5,
sampai dengan persamaan 13 ya, kita dapat menuliskan hubungan-hubungan dari persamaan di atas ya. Oke, hubungan yang pertama itu ketika kita dapat menuliskan P sama dengan minus du per dv, itu ketika S dan N nya konstan. Nah, di sini kita dapat menuliskan minus parsial F per parsial V ketika T dan N konstan, dan kita dapat menuliskan minus parsial C atau potensial Landau per parsial V ketika T dan mu konstan. Oke ya, ini kita sebut aja persamaan yang ke-14. Oke, yang ke-14 kita lanjutkan yang tadi. Nah, selanjutnya T ya. T kita dapat menuliskan hubungannya menjadi du per ds itu ketika V dan N nya konstan, maka akan sama dengan dh per ds itu ketika P dan N konstan. Ini persamaan ke-15 ya. Oke, 15. Selanjutnya kita juga dapat menuliskan entropi itu dapat menjadi kayak gini, minus df per dt ketika V dan N nya konstan sama dengan minus dj per dt ketika P N nya konstan sama dengan minus per D ketika P dan mu nya konstan. Ini persamaan ke-16 ya. Oke, nah satu lagi kita juga dapat menuliskan mu atau potensial kimia itu sama dengan du per dn S, P nya konstan sama dengan dh per dn ketika S dan P nya konstan sama dengan lagi df Helmholtz per dn ketika T dan Y nya konstan. Nah, satu lagi kita dapat menuliskan dg per dn ketika T dan P nya konstan. Ini sebut aja persamaan 17. Lanjut ya teman-teman, ini tadi kita mu sama dengan ini persamaan kayak gini ya. Sorry, ini bukannya ya, ini V, sorry, ini V. Jadi ketika T dan V nya konstan. Sorry. Oke, selanjutnya kita dapat menuliskan panas jenis ya. Panas jenis kita dapat menemukan variabel baru, panas jenis pada V konstan. Oke, panas jenis. Nah, panas jenis itu apa? CV ya. Pada V nya konstan. Itu persamaannya menjadi CV sama dengan parsial U per parsial T ketika V konstan sama dengan menjadi delta Kronecker Q atau parsial Q per parsial T. V nya konstan sama dengan T dikalikan dengan parsial S per parsial T ketika V nya konstan. Nah, ini kita sebut aja persamaan 18. Oke, 18 ya. Nah, selanjutnya ketika panas jenis pada tekanan uap konstan, maka kita dapat menuliskan Cp ya sama dengan delta Kronecker Q per dt kalikan dengan P. Nah, ini kita
kita dapat menuliskan T dikalikan ds per dt dikali P-nya konstan, ini sama dengan du per dt ketika P konstan, ditambah ini penjumlahan dari du per dv ketika T konstan ditambahkan dengan P ya. Oke, dan dikalikan dengan dv per dt ketika P konstan. Nah, ini sebut saja persamaan 19. Oke, nah teman-teman semua, jika kita melihat kembali untuk tinjauan gas ideal, itu energi dalam itu tidak bergantung kepada V ya, tidak bergantung V atau volume ya. Maka persamaannya menjadi kayak gini, Cv pada Cv ya. Jadi pada panas jenis ketika tekanan uap konstan dikurangi dengan panas jenis ketika V-nya konstan, itu akan sama dengan jumlah molekul dikali dengan Kb. Nah, Kb ini konstanta Boltzmann. Jadi mungkin itu ya, jika dapat disimpulkan kayak gini mungkin. Nah, potensial termodinamika ini itu ada energi dalam, kemudian ada entalpi, ada energi bebas Helmholtz sama energi Gibbs gitu ya. Nah, sebenarnya di sananya ada potensial kimia di sini gitu. Nah, keempat ini atau kelima ini itu sebenarnya potensial termodinamika ini merupakan fungsi dari besaran ya, fungsi dari besaran makroskopis, dari besaran makroskopi sistem partikel. Nah, makroskopi sistem partikel yaitu P tekanan ya, kemudian volume, suhu, entropi, dan N yaitu jumlah partikel. Baiklah teman-teman semua. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu materi fisika statistika, yaitu potensial termodinamika ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ke depannya, dan saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu pengulangan kata atau penyalahan penyebutan salah rumus atau simbol-simbol. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa membuat video-video yang lainnya lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.